kedua di dua Bismillah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma bi i'lani kalimatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti langsung. Sudah. Sudah. Muhammad Badari, Muhammad Tom, Muhammad Sutian, Muhammad Syahaya, Nazrul Ilham, Bang Kabinat. Bagian masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang ilmu kalam itu apa? Saya masih ingat. Apa itu ilmu kalam? Jadi Bapak ulang kembali, ilmu kalam yakni ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Singkat sampai situ aja. Bisa dipahami? Dia tidak masuki pelajaran tentang ruang lingkup ilmu kalam, yang mana pembahasannya meliputi mengenai wujud Tuhan, keesaan Tuhan, zat dan sifat Tuhan, sifat-sifat aktif Tuhan, sifat ilmu, sifat kalam, kedisiman Tuhan, Allah, ruqyah, keadilan Tuhan, dan kodar Tuhan. Memasuki yang pertama yakni mengenai wujud Tuhan. Setiap dari kita pasti punya akal, ya kan? Dan akal-akal kita ini pasti bertanya-tanya bagaimana wujud Tuhan. Tapi kita tidak bisa melihat wujud Tuhan kalau kita belum mati. Karena ujian Nabi dan hadis, Tuhan tidak dapat dilihat hingga ia mati, hingga kita yang mati. Karena itu bahwa alam kita dapat melihat Tuhan di dunia. Dan yang pasti kata teman kita kemarin bahwasanya Allah itu ada berwujud sebelum kata ada itu sendiri ada. Itu dulu yang pasti. Kemudian kita masuki tentang keesaan Tuhan. Pasti kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu esa. Esa di sini bermaksud sebagai tunggal, bukan satu. Kalau satu itu masih berbilang, sedangkan kalau tunggal itu cuma tunggal aja. Ada bilangan yang lain. Oleh karena itu, adapun dalil keesaan Tuhan dia sudah pasti tahu, yakni Quran surah Al-Ikhlas. Dari situ saja sudah cukup memberitahuan kita bahwasanya Tuhan itu esa. Kemudian menyangkut yang ketiga, yakni tentang zat dan sifat Tuhan. Mengenai zat dan sifat Tuhan, itu pastinya laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah suci daripada kejisiman makhluk. Jadi bagaimana wujud Tuhan, bagaimana sifat Tuhan dan zat Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Misalkan sifat Tuhan maha melihat, kita melihat jiwa aja. Nah perbedaannya, kalau Allah itu melihat dengan penglihatannya sendiri, sedangkan kita itu diperlihatkan oleh Tuhan. Di situ bedanya. Allah kuasa dengan kuasanya sendiri, sedangkan kita diberikan kuasa olehnya. Sampai sini dapat dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ya. Oke, kita lanjut mengenai yang keempat, yakni sifat-sifat aktif Tuhan. Pertama, dari golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa setiap yang bisa ada dan bisa tidak itu disebut sebagai sifat aktif.
Sedangkan menurut Asy'ariyah atau golongan dari kita itu berpendapat sifat aktif ini ialah sifat yang apabila tidak ada maka tidak mengharuskan adanya sifat-sifat lawan. Misalkan sifat aktif Tuhan itu seperti menghidupkan, sifat lawannya kan mematikan. Nah, sifat mematikan ini kan harus ada menurut golongan Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, sifat pemisalannya yakni menjadikan, dan sifat lawannya adalah menghancurkan. Sifat menghancurkan ini kan harus ada karena sudah ada sifat menjadikan. Dan yang terakhir contohnya di sini adalah memberi rezeki. Dan sifat lawannya adalah mengambil rezeki. Kan harus ada kan, Tuhan kan tidak akan mengambil rezeki kan. Nah itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Jawab Pak. Sifat diri yang sudah ditetapkan dan tidak dapat berubah seperti kematian. Misal, ulun kada bunuh diri hari ini, berarti ulun masih kau hidup. Misal bunuh diri hari ini, berarti ulun pernah kau hidup. Apakah itu termasuk takdir yang Allah atau Allah? Esok besok mati ya. Cuma kita yang memilih anak mati itu kayak apa? Apakah dengan kehendak kita sendiri atau kehendak Allah? Itu kan hak Allah kan, mematikan itu. Pun kita mengambil hak Allah, maka kita yang masuk neraka. Kayak apa? Kalau mengambil hak Allah, yakni dengan bunuh diri tadi. Nah itu saja, dapat dipahami. Dua. Empat. Satu. Yang pukul di sebelah sini. Tiga pukul di sini. Sama kelompok binatang anggota ya. Kelompok bapak. Silakan ditulis kelompok binatang anggotanya. Oke, perhatikan semuanya. Silakan dikerjakan dengan baik karena di situ Bapak mengambil nilai. Dan jika ada salah satu maka akan media. Tapi nanti kalau ada soal rebutan. Silakan. Tapi jawabannya lebih nyaman dari itu. Tidak banyak. Kepanjangan menjelaskan. Oke, perhatikan semuanya. Tadi kan sudah kita bagi jadi 4 kelompok kan. Tunjuk satu orang sebagai yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan juga. Jadi nanti bakal kasih pertanyaan. Bagian pian mentah langsung angkat tangan. Bagusan. Angkat tangan dulu baru aja. Kalau angkat tangan dulu langsung bawa nilai. Munculnya di latar belakangi oleh peristiwa. Yang keluar dari barisan Sayyidina Ali disebut sebagai apa jawabannya? Iskabarka. Baik, berada di tengah-tengah atau mengembalikan atas peristiwa tadi disebut sebagai
dari chicken dinner. Kaum yang tetap setia di barisan Ali disebut sebagai Siap. kelompok 4 kan? Oh iya. Tadi mana Yang bisa kayo. Oke, terakhir waktunya udah habis. Bagaimana cara kita mensikapi masalah Allah bagi Tuhan? Bagaimana cara kita mensikapi masalah adanya Allah bagi Tuhan? Tadi belok dah, jadi kalau sahabat. Padahal dulu. Salah. Ada yang lain? Silakan di buku. sudah baca buku. Kalau nggak ada kita ganti soalnya. Nah, iya. Salah satu dari penerapan ilmu kalam adalah ya. Tentang takdir dan kebebasan manusia. Ya. Bebas dan jadi nilai kelompok 2, 3, dan 4 90